Halo, perkenalkan nama saya Brian Joshua Melato. Saya adalah mahasiswa aktif Politeknik Negeri Manado jurusan Teknik Sipil. Saya dari prodi Konstruksi Bangunan Gedung. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi yang telah diringkas. Yang pertama itu prinsip kerja metode NDT atau non-destructive testing. Di sini terdapat ada beberapa bagian. Yang pertama itu ada ultrasonic pulse velocity atau UPV, menggunakan gelombang ultrasonik untuk mengukur kecepatan pulsa melalui beton. Kecepatan tinggi menunjukkan kepadatan dan kualitas material yang baik, sedangkan kecepatan rendah menandakan adanya cacat seperti retak atau rongga. Yang kedua ada rebound hammer test, mengukur kekuatan permukaan beton dengan cara memantulkan palu pegas ke permukaan beton. Nilai pantulan atau rebound number dikaitkan dengan kekuatan beton. Yang ketiga, ada ground penetrating radar atau GPR, menggunakan gelombang elektromagnetik untuk mendeteksi objek, retakan, atau perubahan material di dalam beton. Alat ini cocok untuk memeriksa struktur internal tanpa membongkar. Yang keempat itu ada Smith hammer test, sama seperti rebound hammer, tetapi lebih difokuskan pada korelasi nilai kekuatan permukaan dengan kekuatan beton secara keseluruhan. Yang kelima ada thermal imaging, memanfaatkan inframerah untuk mendeteksi perbedaan suhu di permukaan beton yang dapat mengindikasikan area dengan kelembapan atau kerusakan internal. Nah, yang kedua ada aplikasi pada proyek konstruksi nyata. UPV digunakan untuk inspeksi kualitas beton di jembatan, bendungan, dan gedung tinggi. Yang kedua ada rebound hammer test, cocok untuk pemeriksaan cepat di lokasi proyek. Yang ketiga ada GPR, sering digunakan untuk memetakan lokasi tulangan atau kabel dalam beton sebelum pengeboran. Yang ketiga ada thermal imaging, berguna untuk mendeteksi kelembapan dalam dinding beton di gedung komersial atau residensial. Nah, kita masuk pada analisis perbandingan. Di sini yang pertama metode UPV. Tujuan pengujian mengukur internal kualitas beton. Keunggulan akurat untuk mendeteksi rongga atau retakan. Yang ketiga ada keterbatasan, tidak memberikan informasi yang kekuatan langsung. Contoh aplikasi lapangan, inspeksi jembatan dan bangunan. Metode yang kedua ada rebound hammer test. Tujuan penelitian mengukur kekuatan permukaan beton. Keunggulannya mudah digunakan dan portable. Keterbatasan hanya cocok untuk permukaan. Contoh aplikasi di lapangan, pengujian cepat di lokasi. Metode yang ketiga ground penetrating radar atau GPR. Tujuan pengujian memetakan objek dalam beton. Keunggulan tidak merusak dan akurat. Keterbatasan memerlukan operator terlatih. Contoh aplikasi lapangan memetakan tulang sebelum pengeboran. Metode yang keempat itu Smith hammer test. Tujuan pengujian mengukur kekuatan beton. Keunggulan prosedur sederhana. Keterbatasannya hasil pengaruhi oleh kondisi permukaan. Contoh aplikasi lapangan, evaluasi kekuatan pada proyek renovasi. Metode yang kelima thermal imaging. Tujuan penelitian mendeteksi kelembapan atau kerusakan. Keunggulannya cepat dan efektif untuk area luas. Keterbatasan tidak spesifik pada kerusakan internal. Contoh aplikasi lapangan, deteksi kelembapan pada dinding atau lantai. Kita masuk pada poin yang ketiga, refleksi terhadap topik kuliah, hubungan dengan penelitian kualitas beton. Metode NDT